Ya, harusnya kan yang ditingkatin itu daya beli. Data yang dimiliki oleh Kemenaker, misal tadi Bang Karni menyebut 26.000. Setelah kami keras ngomong kemana-mana, baru dia perbaikin jadi 34.000. Kami melansir data 70.000. By name, by address, nama perusahaan, jumlah itu saja. Dia nggak mau perbaikin gitu loh Kemenaker itu. Dia tetap bertahan di 26.000. Karena apa? Hanya menunggu data dari Disnaker. Data dari Disnaker itu pasif. Dan nggak semua perusahaan yang memecat dan menutup perusahaan mau lapor. Karena nanti ditanya pajaknya gimana, B3 limbahnya gimana yang beracun. Kemudian gaji dan hak-hak karyawannya dia melapor sedikit. Seritek deh. Yang hari ini katanya mau bayar pesangon, mana? Yang hari ini katanya waktu itu mau bayar THR, mana? Padahal itu Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan untuk menyelamatkan Seritek. Apalagi perusahaan-perusahaan lain. Dia tutup aja udah susah kok. Nah, data ini menyebabkan ketika mengambil keputusan salah. Yang paling gampang tuh data jaminan kehilangan pekerjaan di BPJS Ketenagakerjaan. BPJS melansir 52, sekian ribu orang sudah mengambil JKP. Itu pasti PHK. Berarti kan yang sudah PHK 52.000. JKP itu jaminan kehilangan pekerjaan yang 60% dari gaji terakhir. Tapi Wamenaker masih ngumumin 26.000. Datanya aja udah salah. Gimana dia mau ngambil keputusan? Maka orang-orang tadi, Bekasi itu adalah kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Cikarang itu ada 5 atau 6 kawasan industri. Ada Egypt, ada Jababeka, ada MM2100, ada Hyundai, ada Lipo, ada kawasan Gobel. Itu raksasanya di Asia Tenggara. Jadi ayam mati di lumbung padi, tikus mati di lumbung padi yang tadi diceritakan itu benar. MM 2100 itu sekarang yang bekerja aja 120.000. Belum lagi Egypt mungkin ratusan ribu. Mungkin total hampir sekitar 800.000 sampai dengan 1 juta. Jadi kalau lapangan kerja itu bisa sampai 1.000-2.000 itu bohong benar. Itu udah diambil oleh tadi yang minta jawara-jawara, jagoan-jagoan, karang-karang taruna 5 juta sampai 20 juta. Mereka lah yang sebenarnya ngelola, ini joper, ini remeh-temeh. Nah data itulah yang fakta kedua yang bagaimana carut-marutnya labor market kita dikelola oleh kementerian, khususnya tenaga kerja. Mari kita lihat fakta ketiga. Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI mencatat ada 3 faktor utama terjadinya PHK yang mengakibatkan pengangguran, ya, yang kemudian pasar kerja kita juga menjadi kualitasnya dan kuantitasnya berkurang. Pertama efisiensi. Efisiensi itu berarti produksi diturunin. Karena produksi turunin, orang dipecat. Itu efisiensi. Berarti kenapa produksi turun? Ya nggak ada yang beli. Produksi turun nggak ada yang beli, berarti daya beli. Purchasing power kita lemah. Purchasing power lemah, itulah yang mengakibatkan terjadi PHK. Nah harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan purchasing power. Meningkatkan daya beli. Kalau daya beli naik, produksi tekstil yang biasanya produksi 1.000 jadi 2.000 pieces. Kalau dia produksi 2.000 pieces, nyerap tenaga kerja. Impor yang ugal-ugalan dari Cina dalam bentuk produk tekstil dan turunannya melalui Permendak nomor 8 tahun 2024 harus dihapus. Uang pasar tekstil masuk akal nggak ya? Gini aja lah, seragam sekolah, seragam PNS,
seragam TNI, Polri, buru-buru swasta. Suruh beli dan produksi dalam negeri. Nggak bangkrut itu produk tekstil. Penyerapan tenaga kerja pasti banyak. Kenapa nggak dilakukan? Lebih seneng dagang, ngambil impor, karena di sini ada cuan, komisi, si pejabat dibayar, modal rente. Regulasi dibuat untuk memperkuat, untuk melegalkan rente. Karena kalau produksi dalam negeri dia nggak dapat. Itu juga menjadi faktor-fakta. Kenapa industri tekstil kita runtuh? Ini kalau nggak diselamatkan, tunggu kayak Sri Lanka. Sri Lanka dan Bangladesh. Runtuh industri tekstil kita. Dengan apalagi tarif Trump, Cina yang biasa ke Amerika, ya sebagian dia akan masuk ke sini. Ke Indonesia. Itu faktanya. Kita rakyat disuruh bertarung di job fair. Kan kurang ajar bener ini negara. Dia yang bikin kita susah. Dia yang bikin kita gak punya kerja. Seolah-olah nih saya kasih gula-gula. Nih saya kasih remeh-temeh ada job fair. Udah ada job fair. Terjadilah seperti itu. Dia hidupin jawara-jawara. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan adalah karena efisiensi daya beli. Apa usulan kami? Usulan saya sih ikutin aja Vietnam. Vietnam dia turunin 2% PPN, kita kemarin mau dinaikin. Alhamdulillah Pak Prabowo intervensi itu, gak jadi. Vietnam nurunin 2% PPN, purchasing powernya naik kan barang jadi murah. Daya beli naik, produksi naik. Produksi naik, nyerap tenaga kerja. Gampang bener tuh Vietnam. Akhirnya dia tumbuh 6,9%. Pertumbuhan ekonomi growth-nya itu 6,9. Indonesia cuma 4,87. Dikasih subsidinya BSU. Kita seneng cuma sampai 2 bulan. Betul, PPN turun, tapi kan jangan lupa PPN naik. Karena kan orang belanja barang. Kan pajak bukan hanya PPN. Yang kedua, untuk meningkatkan daya beli kami usulin itu adalah PTKP, pendapatan tidak kena pajak. Sekarang pendapatan tidak kena pajak itu 4,5 juta. Kalau kita naikin aja 7,5 juta. Bahkan kalau perlu 10 juta per bulan. Kan ada saving. Saya sebagai buruh, ya tadinya harus bayar pajak, karena PTKP-nya dinaikin, saya nggak kena pajak. Ya saya belanja. Buruh itu belanja, nggak mungkin buruh itu nabung. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Buruh itu belanja, pasti dia belanja. Kebutuhan hidupnya terutama. Dengan demikian, karena dia belanja, kan daya beli naik. Pabrik-pabrik hidup lagi. Itu yang kita tunggu. Bukan bansos lagi. Bukan kita nggak suka, bansos suka. Tapi emangnya rakyat pengemis. Terutama ini kan usia produktif. Dibandingin dikasih bansos, dengan dikasih kerja, dia pilih kasih kerja. Masa itu profesor doktor itu. Aduh, saya nggak ngerti deh Bang Ade. Dia doktor ekonomi, semua itu. Saya belajar ekonomi sedikit aja di UI, cuma S2, tapi ya saya emang gak ada apa-apanya deh. Tapi karena saya orang lapangan, loh kok nih ilmu ekonomi dipakai untuk membuat orang sengsara. Rakyat sengsara. Faktor kedua PHK adalah faktanya relokasi. Prinsipal terutama yang foreign investment, investasi asing, dia narik lagi karena kan susah. Emang Trump bikin tarif ngapain sih? Dia pengen narik lagi kok. Semua pekerjaan-pekerjaan di luar itu supaya rakyatnya kerja. Trump aja mikirnya begitu. Itu Donald Trump. Emang tarif itu apa? Dia mau industri-industri Amerika itu balik lagi. Lo jangan semua di luar negeri. Di dalam negeri udah kosong nih. Orang nyari kerja udah susah. Trump pengen itu. Maka dibikin tarif. Supaya Cina, Indonesia, Vietnam masuk ke sana harganya mahal. Mau gak mau kan pabrik Amerika yang tadinya ada di Cina balik.
Orang sama kok biaya produksinya antara di Amerika dan di Cina. Begitu loh pikiran Trump. Kita kenapa nggak pikir begitu? Relokasi Sanken, Yamaha Musik, Panasonic, grup-grup Honda, mobil Honda. Itu udah mau balikin ke prinsipalnya. Jepang butuh kerjaan. Semua negara sekarang sedang bertarung memikirkan rakyatnya sendiri. Nah kita sibuk BSU, Bansos, Joper. Aduh ya Allah ya Robbi. Buat apa kita pilih profesor dan doktor itu? Baik. Nah oleh karena itu kami mengusulkan deregulasi. Dan yang terakhir Bang Karni, yang kita inginkan kita memastikan bahwa pasar tenaga kerja kita itu adalah pasar tenaga kerja di mana setiap orang punya kesempatan yang sama dan tidak ada intimidasi, tidak ada uang dan tidak ada ketakutan untuk dia melamar kerja. Demikian Bang Karni.